Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryana Resening Wulandari dari Prodi Digital Business Management BINUS Online, NIM 28025242584. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Integrasi Fintech Syariah dan Blockchain untuk Pemberdayaan Ekonomi Digital Berbasis Nilai Religius menuju Konsumsi yang Produksi yang bertanggung jawab. Di sini saya bersekelompok dengan Kak Michelle, Kak Gusti, Kak Joko, dan Kak Angga yang bekerja sama untuk membuat proposal ini. Untuk yang pertama, dari latar belakang proposal ini yaitu fenomena permasalahan yang berkaitan dengan judul proyek dan tema SDG. Perkembangan teknologi digital telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam sistem keuangan dan aktivitas ekonomi digital. Penggunaan layanan fintech seperti pembayaran digital dan pembayaran online semakin meningkat karena dianggap lebih praktis dan efisien. Namun, berdasarkan hasil observasi dan diskusi yang dilakukan, masih terdapat masyarakat yang belum memahami konsep fintech syariah serta pentingnya transparansi dari keamanan dalam transaksi digital. Selain itu, sebagian masyarakat masih memiliki kekhawatiran terhadap risiko penyalahgunaan data, kurangnya kejelasan transaksi, serta sistem keuangan digital yang belum sepenuhnya sesuai dengan nilai etika dan religius. Dan sebagai pengguna digitalisasi untuk keuangan, saya juga merasa masih banyak resiko untuk hal ini. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi perlu diimbangi dengan sistem yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip moral. Melalui kegiatan observasi, wawancara, dan FDG yang telah kita lakukan, dari semua anggota kelompok diketahui bahwa fintech syariah dan teknologi blockchain memiliki potensi untuk mendukung sistem ekonomi digital yang lebih aman dan transparan. Integrasi kedua teknologi tersebut juga dinilai dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan. Baik, dilanjut dengan rumusan masalah. Di sini kita ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pemahaman masyarakat terhadap fintech syariah dalam mendukung ekonomi digital berbasis nilai religius. Yang kedua, bagaimana teknologi blockchain dapat meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi digital. Yang ketiga, bagaimana integrasi fintech syariah dan blockchain dapat mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM. Dan yang terakhir, bagaimana penerapan teknologi tersebut dapat mendukung tujuan SDG 12 terkait konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Untuk selanjutnya ada hasil temuan di lapangan. Hasil observasi lapangan. Yang pertama, observasinya dilakukan pada komunitas masyarakat dan pelaku UMKM pengguna e-wallet, mobile banking, dan kris menunjukkan tingkat adopsi transaksi digital yang sangat baik. Karena alasan efisien dan kepraktisan dalam operasi UMKM, fintech terbukti mempermudah pembukuan serta mampu memperluas pangsa pasar melalui penyediaan opsi pembayaran non-tunai. Jadi diadakannya e-wallet, mobile banking atau kris ini memudahkan UMKM itu untuk pembukuan keuangan. Jadi yang mungkin tadinya untuk pembukuan di akhir bulan atau di akhir pekerjaan itu melalui buku, harus ditulis, harus dicoret, harus di kalkulator, ini tidak perlu dikarenakan melalui e-wallet, mobile banking, dan kris di situ sudah terdata dan sudah tersusun rapih untuk pemasukan dan pengeluaran pada hari tersebut atau pada periode tersebut. Jadi adanya e-wallet, mobile banking, dan kris ini yaitu untuk mempermudah atau mengefisiensikan UMKM terhadap pembukuan. Namun, akselerasi pengguna ini tidak diimbangi dengan literasi yang memadai mengenai fintech syariah dan teknologi blockchain. Sebagian besar responden belum memahami regulasi syariah fundamental seperti bebas riba, kejelasan akad, serta eliminasi gahar dan masyar. Selain itu, pemahaman tentang blockchain masih terbatas pada ruang lingkup cryptocurrency, bukan pada fungsinya sebagai pengaman transaksi.
Lalu di sini ada refleksi pribadi dari Kak Michelle, yaitu melalui pelaksanaan proyek mengenai integrasi fintech syariah dan blockchain dalam pemberdayaan ekonomi digital, saya memperoleh pemahaman baru bahwa perkembangan teknologi tidak hanya berfokus pada inovasi, tetapi juga harus memperhatikan nilai etika, transparansi, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Dari sisi spiritual development, saya belajar bahwa pengguna teknologi perlu tetap selaras dengan nilai moral dan religius. Dalam aktivitas ekonomi digital, dari sisi knowledge engagement, proyek ini menambah wawasan saya mengenai fintech syariah, blockchain, serta penerapannya dalam kehidupan masyarakat melalui observasi dan wawancara secara langsung. Selain itu, dari sisi entrepreneurship saya menjadi lebih terbuka terhadap pemanfaatan teknologi sebagai solusi inovatif untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM secara berkelanjutan. Yaitu dari saya sendiri, dari tugas ini saya memahami bahwa teknologi dapat digunakan tidak hanya untuk mencari uang, tetapi juga untuk membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan sesuai dengan nilai agama. Fintech syariah mengajarkan pentingnya transaksi yang jujur, aman, dan bebas riba. Sedangkan blockchain membantu meningkatkan transparansi dan kepercayaan dalam transaksi digital. Dari materi ini, saya juga belajar bahwa sebagai pengguna teknologi, kita harus lebih bijak dalam melakukan konsumsi dan produksi. Kemudahan transaksi digital sering membuat orang menjadi lebih konsumtif. Padahal dalam ekonomi syariah, kita diajarkan untuk membeli sesuai kebutuhan dan memikirkan manfaatnya bagi diri sendiri maupun orang lain. Jadi tidak boros ya teman-teman. Selain itu, saya melihat bahwa teknologi dapat membantu masyarakat. Misalnya, dalam penggunaan zakat, wakaf, dan bantuan untuk UMKM agar lebih transparan dan lebih tepat sasaran. Hal ini membuat saya sadar bahwa perkembangan teknologi bisa membawa dampak positif jika digunakan dengan tanggung jawab dan tetap berpegang pada nilai religius. Dan untuk kesimpulan dari tugas ini atau proposal ini yaitu berdasarkan hasil observasi Focus Group Discussion atau VGD, yaitu wawancara yang telah dilaksanakan oleh setiap kelompok. Yang pertama, tingkat adopsi layanan fintech di masyarakat dan kalangan pelaku UMKM sudah sangat tinggi, terutama dalam penggunaan e-wallet, mobile banking, dan kris. Hal ini dilatar belakangi oleh kemudahan, efisiensi, dan kepraktisan yang ditawarkan oleh teknologi keuangan digital. Namun demikian, tingginya tingkat adopsi tersebut belum diimbangi dengan literasi yang memadai mengenai fintech syariah dan teknologi blockchain. Sebagian besar masyarakat masih memahami fintech sebatas alat transaksi konvensional dan menganggap blockchain semata-mata berkaitan dengan cryptocurrency. Untuk sarannya, berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan di atas, kami menyampaikan beberapa saran berikut. Yang pertama, bagi masyarakat dan pelaku UMKM perlu adanya peningkatan kesadaran untuk terus belajar dan memperluas wawasan mengenai fintech syariah dan blockchain. Masyarakat diharapkan tidak hanya menggunakan teknologi keuangan secara pasif, hanya untuk memakai dan tidak tahu latar belakangnya, tapi juga memahami prinsip-prinsip yang melatar belakangi agar setiap transaksi yang dilakukan itu benar-benar selaras dengan nilai etika, keamanan, dan tanggung jawab moral. Lalu untuk saran selanjutnya, bagi penyedia layanan fintech syariah perlu dilakukan sosialisasi yang lebih masif atau sosialisasi tentang bagaimana untuk menyuarakan ke masyarakat bahwa fintech syariah ini perlu diadakan. Produk-produk syariah perlu dikemas dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif agar mudah dipahami oleh berbagai kalangan termasuk pelaku UMKM yang belum familiar dengan istilah-istilah teknis keuangan syariah. Selain itu, integrasi blockchain dapat dalam layanan fintech syariah sebaiknya dijadikan sebagai keunggulan kompetitif untuk meningkatkan kepercayaan pengguna. Begitu, dan di sini kita ada lampiran kelengkapan laporan akhir proyek, yaitu untuk wawancara kita untuk anggota masing-masing. Cukup sekian untuk presentasi tugas kelompok yang berjudul Integrasi Fintech Syariah dan Blockchain untuk Memperdayaan Ekonomi Digital Berbasis Nilai Religius Menuju Konsumsi Produksi yang Bertanggung Jawab.
Bagi saya, project ini adalah membuka mata saya bahwa teknologi pada zaman sekarang yang melesat jauh, yang mungkin pada 10 tahun atau 20 tahun ke belakang itu sangat tidak terbayangkan. Ini sangat perlu diimbangi dengan nilai religius. Dikarenakan di negara kita sendiri, di Indonesia yang mayoritas beragama, pasti kita menginginkan segala transaksi, segala untuk ekonomi ini kita harus selaras dengan nilai agama kita masing-masing. Oleh karena itu, kami sebagai anggota kelompok memilih judul ini dikarenakan ini sangat dibutuhkan dalam zaman sekarang. Begitu untuk presentasi. Saya mohon maaf bila ada kata dan perlakuan yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.